Kebanyakan orang itu bukan karena hidupnya terlalu berat, tapi karena terlalu takut. Banyak orang ngerasa hidupnya berat karena keadaan. Kerjaan gak jelas, hubungan berantakan, masa depan serba gak pasti. Padahal kalau ditarik lebih dalam, sumber capeknya sering bukan dari luar, tapi dari kepala sendiri. Rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut dicap gak mampu, takut masa depan gak sesuai harapan. Faktanya, banyak keputusan penting dalam hidup diambil bukan karena logika, tapi karena takut. Ironisnya, sebagian besar ketakutan itu belum tentu kejadian. Lebih sering cuma skenario buruk yang diputar terus di pikiran. Bayangin, orang yang pengen ganti karir, tapi nunda bertahun-tahun karena takut gagal. Akhirnya bukan cuma karirnya yang mandek, tapi semangat hidupnya ikut beku. Hidup jalan terus, tapi rasanya kayak nggak kemana-mana. Begitulah cara rasa takut bekerja. Pelan, nggak kelihatan, tapi efektif nahan potensi kita. 1. Takut itu alarm, bukan kebenaran mutlak. Rasa takut sebenarnya bukan musuh. Dia cuma alarm alami dari otak buat jaga kita. Masalahnya, di zaman sekarang, alarm ini sering salah bunyi. Dulu manusia takut harimau. Sekarang, takut omongan orang. Tubuh bereaksi seolah hidup terancam, padahal yang kena cuma ego. Saat kamu sadar bahwa takut itu cuma sinyal, bukan fakta, kamu mulai bisa misahin mana perasaan dan mana kenyataan. Takut ditolak bukan berarti kamu gak layak. Itu cuma reaksi alami, bukan vonis hidup. 2. Dari aku takut gagal, ke aku siap belajar. Gagal sering dianggap akhir segalanya. Padahal sebenarnya cuma proses belajar yang belum selesai. Masalahnya, banyak orang nempelkan kegagalan ke harga diri. Jadi sekali gagal, langsung merasa diri nggak berharga. Padahal gagal itu tanda kamu berani mencoba hal baru. Contohnya orang takut mulai bisnis karena takut rugi. Tapi kalau sudut pandangnya diubah jadi, ini pelajaran mahal yang bikin aku lebih paham, tekanannya berubah jadi tenaga dorong. 3. Gak semua hal bisa kamu kendalikan, dan itu oke. Banyak ketakutan muncul karena kita pengen ngatur segalanya. Padahal hidup gak bisa dikontrol sepenuhnya. Cuaca, sikap orang lain, hasil akhir, banyak hal di luar kendali kita. Semakin kamu maksa ngontrol semuanya, makin besar rasa cemasnya. Tenang itu bukan karena dunia nurut sama kita, tapi karena kita berdamai dengan kenyataan. Lawan takut pakai langkah kecil, bukan niat besar. Takut gak akan hilang cuma karena baca quotes motivasi. Dia mulai mengecil saat kamu bergerak meski masih takut. Gak perlu langsung lompat jauh. Cukup satu langkah kecil tapi konsisten. Takut ngomong di depan umum? Mulai aja dari ngobrol di grup kecil. Saat tubuh dan pikiran ngerasain, oh ternyata aman, alarm takutnya pelan-pelan mati sendiri. 5. Waspadai pikiran yang suka membesar-besarkan. Pikiran sering suka drama. Pasti gagal. Semua orang bakal ngetawain. Aku nggak cukup bagus. Ini namanya berpikir skenario terburuk. Padahal seringkali nggak ada buktinya. Coba biasain nanya ke diri sendiri. Emangnya apa buktinya ini bakal kejadian? Biasanya jawabannya cuma dugaan. Dan dugaan bukan fakta. 6. Belajar hidup bareng dengan ketidakpastian. Ketakutan terbesar manusia itu satu, nggak tahu hasil akhirnya. Kita pengen kepastian, tapi hidup nggak pernah kasih jawaban lengkap. Semakin kamu terima bahwa nggak semua harus jelas sekarang, makin ringan kamu jalaninnya. Kamu mungkin nggak tahu karirmu bakal kemana, hubunganmu bakal bertahan atau enggak, tapi kamu tetap melangkah. Karena makna hidup bukan di hasil akhirnya, tapi di keberanian buat terus jalan. Jadikan takut sebagai penunjuk arah, bukan penjara. Lucunya, hal yang paling kamu takuti sering justru hal yang paling penting buat kamu. Takut gagal? Berarti kamu peduli sama sukses. Takut ditolak? Berarti kamu pengen diterima. Jadi jangan kabur dari rasa takut. Dengarkan, pahami, gunakan sebagai kompas. Keberanian bukan soal nggak takut sama sekali, tapi tetap melangkah walau takut masih ada. Kamu boleh menunda karena takut, tapi ingat, waktu nggak pernah ikut nunggu. Coba tulis, apa satu hal yang paling kamu takuti sekarang,
Dan satu langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini buat menghadapinya? Kalau tulisan ini kena di kamu, bagikan. Bisa jadi ada orang lain yang lagi butuh dorongan yang sama.